Oke, baik teman-teman semuanya, entah kenapa ya para pembenci Pak Jokowi sekarang ini masih mengungkit-ungkit masalah ijazah palsu. Para pembenci, mau sampai kapan mau bahas ijazahnya Pak Joko Widodo? Come on, sudah terlambat. Pak Jokowi ya sudah menjadi wali kota 2 periode, kemudian menjadi gubernur Jakarta, dan menjadi presiden 2 periode. Ada apa? Ada dendam apa sih? Kelihatan banget kalian itu dendamnya sampai mati. Apa boleh buat, dia sudah terpilih sebagai presiden dengan segala akal bulus yang terjadi, didukung oleh orang-orang kuat ya, sedemikian rupa, dan mungkin ya karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, diizinkanlah dia menjadi presiden ya sampai 2 periode. Tetapi presiden dengan ijazah palsu itu sungguh memalukan, memuakkan, dan menjijikkan. Ya, terus terang saya katakan, ini memenuhi apa yang dimaksud dengan kategori perbuatan tercela. Benar nggak Bang DHL? Ya, sebagaimana pasal 7A ini memenuhi syarat untuk diimpeach. Tapi berhubung dia sudah tidak jadi presiden lagi, kita sudah berusaha mengimpeach dia pada waktu itu. Yang ngomongkan orang-orang ini saja, ya kan? Apa katanya? Apa boleh buat Pak Jokowi sudah menjadi presiden 2 periode dengan segala akal bulusnya dan didukung oleh orang kuat? Terus apa katanya? Mungkin karena Allah memberikan pelajaran kepada kita, akhirnya Pak Jokowi ya menjadi presiden 2 periode. Tetapi dengan ijazah palsu sungguh memalukan, memuakkan, dan menjijikkan. Ya inilah kerjaannya si iblis ya, mengadu domba ya, mengajak orang untuk membenci, mengajak orang untuk memusuhi. Siapa itu? Ya iblis. Iblisnya siapa? Itu orang-orangnya, kelompok-kelompok itu aja kan. Coba teman-teman cek ya kelompok-kelompok ini kontennya seperti apa. Kontennya bahas ijazah palsu terus. Siapa? Itu iblis-iblis itu kelompoknya. Ya, nggak ada lain topiknya yang dibahas ijazah palsu sampai mati mereka. Apalagi Pandana Baban ikutan komentar mengenai ijazah palsu. Pandana Baban dari mana? Dari PDIP, guys. Pak Jokowi bisa melewati syarat-syarat untuk menjadi wali kota, gubernur, presiden, itu kan melalui partai mereka, ya kan? Harusnya para pembenci Pak Joko Widodo itu minta datanya ke PDIP. Bener nggak sih Jokowi ini ya daftar sebagai wali kota, gubernur, presiden, ijazahnya palsu atau enggak? Ya, kenapa yang diserang Pak Joko Widodo? Coba tanyakan ke PDIP, enggak kan? Oke, biar tidak lama-lama ya, seperti apa komentar Opung Parbelak ya. Langsung saja kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Kalian tahu? Kalau kalian masuk ke channelnya Refli Harun sekarang, tahu apa yang dibahas? Ijazah palsu. Orang udah bahasanya kemana-mana, asih aja ijazah palsu. Aduh, Refli Harun. Kau gak punya materi yang lain apa? Aku sebetulnya tidak mau mengomentari masalah ijazah palsu ini lagi. Tapi komentarinya juga, ya masuk lagu. Ku komentari lah komentarnya itu. Diributinya lagi masalah ijazah palsu, ya kan? Udah jelas-jelas dekan, rektor sudah bersuara, dan juga alumni Bapak Joko Widodo sudah bersuara, dan sama-sama membawa ijazahnya itu biar tahu kalian. Aduh. Dan tahu ndak kalian? Jujur aja ku bilang, Pandana Baban ikut bersuara. Pandana Baban ikut bersuara. Iya. Orang PDIP. Aku lucunya begini ya, ngapain Pandana Baban ikut-ikutan bersuara? Iya kan? Kalau misalnya Bapak Joko Widodo ya memang betul-betul ya menggunakan ijazah palsu ketika dia presiden, ketika dia gubernur, ketika dia wali kota. Nah, semuanya itu yang mengusung siapa? Partai PDIP kan? Jadi yang paling berdosa di sini adalah partai PDIP. Iya. Kan itu namanya menunjukkan kebodohan diri sendiri. Boleh kita bodoh, tapi jangan tunjukkan kepada orang lain gitu loh.
Biar jangan nampak kita bodoh kali. Udahlah bodoh, kita tunjukkan kebodohan kita sama orang lain, itu namanya bodoh kali. Kalau bodoh itu jangan pakai kali lah. Bodohnya B aja gitu loh. Udah jelas-jelas PDIP yang mengusung, mulai dari wali kota, gubernur. Wali kota 2 kali. Benar, 2 kali. Gubernur sekali, presiden 2 kali. Kok sekarang malah mau mengusut masalah ijazah Bapak Jokowi? Dipertanyakan berarti kan, mana tahu juga Ganjar Pranowo itu juga ijazahnya palsu. Puan Maharani mana tahu ijazahnya palsu. Coba ditanya. Coba cek dulu berapa kepala daerah dan juga berapa anggota dewan dari PDIP yang memang betul-betul ijazahnya palsu. Jangan-jangan semuanya ijazah palsu. Kan bodoh kan? Coba bayangkan kalian. Bicara tentang kepala daerah, setelah itu anggota dewan, sedangkan presiden mereka bisa kecolongan. Kalau memang betul yang dituntut Refli Harun, yang dituntut si Pandana Baban, yang dituntut juga mulai Bambang Tri kemarin, yang dituntut Gus Nur, tunjukkan keaslian daripada ijazahnya Bapak Jokowi. Sekarang begini, urgensinya bagi Bapak Jokowi apa? Iya. Apa? Kepentingannya Bapak Joko Widodo menunjukkan sama kalian apa? Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Sedangkan aku contohnya ya, jadi kepala desa, aku contohnya bersengketa lah orang ini semuanya sama aku, ya kan? Bermasalah lah orang ini sama aku, ya, mengenai masalah ijazahku. Aku nggak akan pernah tunjukkan itu aku jadi kepala desa, apalagi presiden. Justru ketika dia menunjukkan, ya, ini ijazah asliku, disitulah letak kalahnya wibawa Bapak Joko Widodo. Artinya apa? Karena tekanan-tekanan dari orang-orang bodoh, ya, mau Bapak Joko Widodo menunjukkan ijazahnya. Karena nggak ada urgensinya, kan begitu, ya. Jadi aku setuju, Pak. Sampai kapanpun Pak sembunyikan ijazah Bapak. Kalaupun mereka harus mati, biar mereka mati penasaran. Kalau memang roh mereka nggak diterima bumi, biar roh mereka gentayangan. Ya, gentayangan roh mereka. Mana ijazahmu? Oh, ijazah palsu. Nongol di rumah Bapak Jokowi contohnya, iya kan? Gentayangan rohnya si Bambang Tri. Pak Jokowi, ijazahmu loh. Meninggal lagi Refli Harun contohnya, Pak Jokowi, ijazahmu tunjukkan kepada masyarakat. Sampai mati. Pandana Baban, Pak Jokowi jangan lupa karma Megawati. Ya kan begitu. Sekarang begini, ya, aku bilang sama kalian, contoh, ya, kalau misalnya ada orang yang memproduksi uang palsu, ya, coba sekarang, siapa yang membuktikan uang itu palsu atau tidak? Yang pertama bisa jadi masyarakat. Yang kedua bisa jadi adalah pihak kepolisian. Yang ketiga bisa jadi adalah pihak yang mencetak uang asli itu sendiri. Kan begitu, ya kan? Kok jadi yang membuktikannya jadi yang membuat? Kan begitu, aneh dong. Aneh dong, aneh. Kan begitu. Ya kalian yang begitu juga contohnya, ya, ada obat-obatan palsu. Bagaimana kita cara mengecek obat-obatan itu palsu atau tidak? Masa kita tanya sama yang bikin? Obat Bapak palsu atau asli nih? Asli. Dari mana Bapak tahu? Ya saya yang bikin, asli itu. Cek sendiri dong. Kan begitu. Sekarang begini, ya, kalau misalnya Bapak Joko Widodo tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, kan ada pertinggalnya di UGM, ya kan? Bener. Aku nggak bisa pikir sehat ini orang-orang ini, ya. Asik ijazah palsu aja. Sedangkan yang keluar ijazah palsu kemarin itu udah di penjara. Itu lagi kalian mau masuk penjara juga kalian. Boleh. Isu yang lain kayak gitu loh.
Coba pertanyakan dulu itu Bapak Prabowo tuh, ijazahnya palsu atau enggak? Terus keanggotaannya di TNI itu palsu atau enggak? Berani nggak nanya gitu? Itu kayak itu aja, itu kayak itu kena hajar kalian baru tahu. Aduh, tahu enggak kalian kenapa mereka ini ya menyerang Bapak Jokowi sedemikian rupa? Karena mereka tahu Bapak Jokowi ya adalah kekuatan masa depan di tahun 2029 yang sangat berbahaya bagi eksistensi mereka. Oke. Sedangkan sekarang Bapak Joko Widodo ya tidak memerintah, mereka kalang kabut. Ya karena apa? Karena mereka tahu anaknya wakil presiden. Ya. Sedangkan anaknya cuma sekedar wakil presiden, sekarang mereka nggak bisa bikin apa-apa. Apalagi nanti 2029 terbentuk misalnya partai besutan Bapak Prabowo, udah hilang satu-satu orang ini. Itu dia ya, kalian perhatikan aja sekarang ya. Contoh ya, ada media-media ya, kalau nggak salah 2046. 2046. Iya, ada media namanya 2046. Sekarang itu memberitakannya apa? Bahwasanya sekarang Bapak Prabowo ya sedang berjudi. Bapak Prabowo sedang bertaruh. Oleh karena apa? Oleh karena peninggalan-peninggalan hutang yang diwariskan oleh Bapak Jokowi. Iya. Kalian tonton aja televisi 2046. Meleset satu angka itu, Bung. Aku agak ragu aku, ya kan? Kalau misalnya contohnya angka 5, kadang-kadang ku baca 6. Jadi kalau ada channel TV 2046 ya 2046 lah itu menurutku ya. Kalau kalian menerjemahkannya lain terserah kalian. Tapi semua informasinya itu informasi yang menjelek-jelekan Joko Widodo. Iya kan? Informasi yang betul-betul menyerang pemerintah. Iya kan? Karena apa? Ya karena memang mereka dibayar untuk itu. Oke. Fitnah kopung fitnah. Aku bilang 2046. Fitnahnya di mana? Kalian tonton aja itu 2046. Baru satu lagi itu apa namanya? Soek TV. Soet atau Sewot? Oh, Sewot TV. Iya, Sewot TV begitu juga ya. Dan juga ada satu lagi apa namanya itu TV apa ya satu lagi ya? Oh iya. Apa namanya Nyot TV. Sewot TV 2046 baru Nyot TV. Apa itu Nyot TV, Bung? Kalian periksa aja lah. Satu grup orang itu. Apa Nyot TV? Iya kan? Asik menyerang pemerintahan Bapak menyerang Bapak Prabowo dan juga Bapak Joko Widodo. Iya kan? Karena apa? Ya, karena mereka itu masih terima transferan dari yang itulah sebelah itu. Iya. Siapa itu? Ya, tiga-tiganya ini media. Dan ada satu lagi biar tahu kalian, konten kreator juga ini biar tahu kalian. Alifu siapa ya? Alifu Bakta. Iya, Alifu Bakta. Yang ketawa-ketawa nggak jelas itu. Iya. Alifu Bakta, Sewot TV, baru apa? Sewot TV, TV Sewot. Baru TV 2046. Satu lagi Nyot TV. Nyot TV. Ya, kemarin ini biar tahu kalian jujur aja, aku senang kali sama orang ini karena dinisirikan di dalam kan begitu ya. Tapi makin kesini aku tengok begitu Bapak Joko Widodo sudah bergeser haluan dari PDIP, makin kelihatan lah siapa yang bayar mereka. Aku kan nanya siapa yang bayar mereka. Iya kan? Aku nggak bilang siapa yang bayar. Yang penting ada. Pasti ada lah. Siapa yang bayar, Bung? Yang masuk penjara kemarin.
Masuk penjara, Bung. Siapa Bung? Satu. Banyak kan yang masuk penjara. Bahar Smith juga pernah masuk penjara. Habib Rizik juga pernah masuk penjara. Tapi yang kemarin. Bukan yang itu, Bu. Satyam Eva Jayati. Tahu. Maksudnya apa, Bu? Kebenaran akan menang. Jadi itu yang bayar, Bung. Iya. Yang mana? Banyak yang bilang Satyam Eva Jayati. Iya. Banyak juga yang ada tokoh-tokoh yang bilang kebenaran akan menang. Oh iya juga masuk akal ya, Bung. Ya siapa itu, Bung? Setia Novanto. Itulah itu. Mungkin. Ya, jadi dari media-media ini kalian maklumi aja 11-12 sama tempe ini. 11-12 sama tempe. Aduh. Kita sedang menghadapi masalah yang besar di depan mata, ya kan? Kita sedang menghadapi masalah global. Belum lagi kita menghadapi masalah tarif, ya, kenaikan tarif 32% yang dikenakan Amerika kepada pengekspor dari Indonesia, ya. Kita sedang berjuang, kita sedang bergelut ke situ, ya. Tapi orang-orang ini bergelutnya sama Jokowi aja. Udah lama burung gagak. Itu dia. Cobalah dulu, ya kan? Nggak berkelas kalian, nggak berkelas. Aduh, ya cobalah ya. Kalau memang kalian berani bongkar mafia-mafia yang sesungguhnya. Mana bisa, Bung, mafia teriak mafia. Memang mereka mafia. Mafianya mendanai mereka. Masa sih? Iya. Sebutkanlah namanya, pun nggak mau. Jangan. Ya, aku bilang apa tadi? Tempe kan? Nggak ada yang lain-lain kan? Itu dia. Jadi sekarang gimana? Apa namanya? Tergantung kita sekarang. Kita sekarang mau mendukung pemerintah. Kita sama-sama doakan pemerintah. Kita sama-sama bergerak berjuang bersama pemerintah, atau kita mau gabung sama mereka menyala-nyalakan pemerintah. Iya. Ya, perkara masalah hutang kalian tontonlah itu 2046. Lagi dibahas orang itu sekarang itu masalah warisan hutang, ya, yang diwariskan Bapak Joko Widodo kepada Bapak Prabowo. Nah, sekarang Bapak Prabowo mewarisi hutang yang harus dilunasi, kan begitu. Oleh karena itu Bapak Prabowo melakukan berbagai macam efisiensi. Kalau kau bilang memang harus dilakukan efisiensi. Kalau sempat Ganjar yang menang belum tentu. Kurasa dia nggak akan berpikir seperti Bapak Prabowo berpikir, malah nambah-nambahin hutang. Nambah-nambahin hutang. Ganjar. Apalagi Anies. Ya, bukan cuma nambah-nambahin hutang, ya kan, kelebihan bayar. Itu dia. Ya, tapi memang bukannya bilang apa. Banyak pakar ekonomi mengatakan bahwasanya, ya, kemungkinan besar ini kalau seperti ini situasinya, ya, karena efek dari kenaikan tarif yang diberlakukan Donald Trump, ya, kita itu akan menghadapi resesi, ya. Tapi kalau bicara tentang resesi, saya rasa, ya, Opung Parbelak rasa juga banyak negara-negara, bukan hanya Indonesia, yang menghadapi resesi mulai tahun 98, setelah itu tahun 2002 atau 2004, ya. Setelah itu beberapa tahun berikutnya, lupa aku tahun berapa, 2007 atau 2008, ya kan. Ya, bisa dikatakan Indonesia itu ya bangsa yang besar itu sudah pasti harus menghadapi gelombang yang besar. Ya, itu dia. Bagaimana cara menghadapi gelombang yang besar? Harus dengan kapal yang besar. Nahkodanya pun juga harus besar. Dan suara yang diperoleh pun juga harus besar. Karena dia mendapatkan kepercayaan yang besar. Mana bisa kelas-kelas nakoda petugas partai, ya.
Mau dibawa di kemana bangsa kita ini? Dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Aduh ya. Jadi kalau kukatakan ya, untuk ya masalah ijazah palsu ya, kalau Opung Parbelang ini bukannya bilang apa, ngerembet kemana-mana ini. Tadi kita bicara ijazah palsu, sekarang kita udah bicara kapten kapal. Ya semua ada sangkut pautnya gitu loh ya. Jadi jangan pernah dengarkan kata-kata dari RT 16 dan juga dari RW 24 kan begitu. Apalagi kalian dengarkan kata-kata dari para penumpang gelap. Ya, udah tahu kalian siapa penumpang gelap? Udah tahu. Ke RT 24 ke RT 16 enggak, ke RW 24 enggak. Itulah penumpang gelap. Oke. Yang selalu teriak oligarki, oligarki. Itu penumpang gelap itu. Gara-gara tanahnya nggak laku, dia bikin kasus. Teriak-teriak dia, akhirnya apa? Menguap. Tahu kalian kenapa menguap? Karena dia nyemplung ke dalam laut itu cuma sekali. Coba dia nyemplung kayak teh celup. Ya kan? Paling nggak 100-200 kali lah. Ya heboh lagi beritanya. Ini kan sekarang udah nggak heboh lagi beritanya. Nggak tahu kemana orangnya. Teriak-teriak kemarin itu pagar laut, pagar laut. Begitu ada pagar laut di Bekasi, nggak taunya yang punya kader sendiri. Diam. Diam Sriwasa. Diam. Dinasti nggak taunya ada cucunya Soekarno yang minta tolong sama tantenya. Diam. Diam, nggak ada lagi politik dinasti lagi. Koruptor nggak taunya dari dalam juga banyak yang diangkat. Diam. Diam lagi. Siapa itu? Kan begitu, ya kan? Ya. Jadi kemarin itu teriak-teriak juga ini. Siapa namanya? Roni Talapesi dan juga ada beberapa tim hukumnya si Hasto. Apa dibilangnya? Kenapa ini masalah ini? Ini adalah kasus daur ulang. Kasus daur ulang. Kasus daur ulang katanya si Hasto ini, kasus daur ulang. Sementara mereka juga menggunakan isu yang itu-itu aja. Daur ulang lagi, ijazah palsu lagi. Nggak daur ulang namanya itu. Belum lagi dari kata-katanya yang itu. Saya kuliah tamat tahun 2002. Lalu saya periksa itu semuanya itu. Perhatikan kalian dulu satu-satu ijazahnya ini. Mau kayak mana pun juga kau membuktikannya itu Rismon. Buktikan di pengadilan, kan begitu. Kau tuntut biar masuk penjara lagi. Aduh, pusing kita gitu loh ya. Orang udah asik bicara bagaimana ketahanan pangan ya. Jadi itu dulu komentari, jangan ijazah palsu. Ketahanan pangan itu dulu komentari. Nggak pernah aku dengar yang namanya Refli Harun itu ngomong masalah ketahanan pangan. Nggak pernah, nggak ngerti dia. Nggak ngerti. Coba bicarakan dulu bagaimana penanggulangan KKB yang ada di Pulau Papua. Nggak pernah bicara itu karena apa? Nggak tahu dia. Bicara kalian dulu mengenai bagaimana peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Nggak kan pernah bicara itu dia. Karena apa? Nggak tahu dia. Nggak tahu. Iya. Ya, banyak yang hal-hal lebih berguna mau kalian bahas. Ijazah palsu terus. Ijazah palsu. Makanya aku bilang orang ini jujur aja aku bilang cuman konten doang. Refli Harun suka kali mendaur ulang sampah biar tahu kalian. Ya, kadang-kadang video video Bapak Jokowi waktu jadi gubernur dimasukkan sekarang ini. Video Bapak Jokowi Widodo waktu jadi wali kota dimasukkan sekarang ini. Dungkit-dungkit. Bapak Joko Widodo disorakin katanya seolah-olah kayaknya sekarang kejadian itu sekarang ini. Sedangkan aku aja jujur aja ya kan untuk untuk kan ada contoh ya misalnya ada kejadian ya huru hara katakanlah demo mahasiswa ya. Demo mahasiswa ya
Kan kalau misalnya ada orang-orang kan memanfaatkan situasi, demo tahun 2000-nya dimasukkan gambarnya itu ke demo yang sekarang, biar seolah-olah dramatis kan begitu. Kalau Bung Parbelah nggak mau. Nggak mau. Kalau memang demonya itu yang kutampilkan, ini ndak kayak model Refli Harun. Coba kejadian dari tahun-tahun kemarin dibikin seolah-olah kejadian tahun sekarang. Rocky Garong pun begitu juga. Meleset orang ini sekarang ini ya. Sekarang tahu kalian Rocky Garong bahas apa sekarang? Rocky Garong ya di channelnya Refli Harun sekarang sedang membahas ya, Bapak apa dibilangnya, Prabowo marah ketika Jokowi buka open house di Kota Solo. Kalapan lapek pulut. Aku nggak apa namanya, makanya aku bilang orang-orang kayak gini kalau minta maaf lahir dan batin itu nggak bisa aku percaya. Gitu loh ya. Sekarang ijazah palsu lagi ya. Coba jangan dulu hal-hal yang kampungan. Komentari kalian dulu masalah tarif 32%, ya kan begitu. Jangan cuma komentar. Kalau memang jago kalian kasih solusi. Kalau jago ngomong kalian besar, tata negara, ahli filsafat, ahli hukum, ahli ekonomi ya. Coba cari dulu apa solusi yang terbaik yang bisa kita berikan kepada bangsa ini, kepada negara ini untuk bangkit dari keterpurukan kalau misalnya terjadi resesi. Otaknya kosong. Nyampe nggak ke situ pikiran kalian? Kalapa, kampret, telur ayam, telur dadar, telur gajah. Rasa nggak kalian bahas itu karena apa? Nggak populer. Yang populer aja yang kalian bahas. Kalian itu bukan kelas YouTuber lagi. Kalian bilang kan kalian ahli tata negara, ahli hukum, ahli filsafat, ahli politik. Tapi yang kalian komentari yang negatif-negatif tanpa ada solusi. Yang mau kami tengok dari kalian itu boleh ya, boleh kalian patik apinya ya kan. Setelah itu besar, carikan solusinya. Itu yang dibutuhkan bangsa ini. Ini enggak kalian ciptakan masalah ya, yang sebetulnya masalah itu tidak ada tadinya. Cuman gara-gara kalian jadi masalah itu semakin dipermasalahkan. Mampus. Bahasa apa itu? Apalagi pengamat-pengamat ini selalu memberi amatan yang sementara pengamatannya pun juga harus dimata-mati oleh pengamatan orang lain. Sehingga kita harus bisa mengamati mana pengamat-pengamat yang lebih pintar dari pengamat-pengamat yang lainnya. Sehingga pengamatan mereka itu bisa kita amat-amati untuk menjadi pengamatan kita. Ya itulah namanya pengamat. Kalau bisa susah, ngapain dibikin mudah? Kebiasaan mereka seperti itu. Jadi ini ijazah palsu. Kayak nggak ada kerjaan yang lain. Tapi itulah dia risiko orang nganggur. Selalu menciptakan kegiatan-kegiatan walaupun itu tidak produktif. Coba, sekarang kutanya dulu sama kalian. Kalau Refli Harun membahas ijazah palsu, ya kan? Apakah dia jadi produktif? Kira-kira untungnya sama dia apa? Opung Parbelak bersama dengan teman-teman kreator lain yang satu frekuensi yang berusaha menangkal hoax, ya itu bukan nggak tanpa tujuan. Tujuannya apa? Untuk menangkal dan juga untuk mengcounter ya isu-isu hoax seperti yang dibikin orang-orang ini. Itu kau pun nganggur pun enggak, aku kerja. Keren Opung ya. Itu makanya nggak dari YouTube aku duluan mencari penghasilan, banyak duitku. Ya banyak. Seribuan ada 500 lembar. 10 ribuan ada 100 lembar. Banyak. Kan begitu, ada penghasilanku. Tapi ya terpanggil oleh karena apa? Karena isu-isu miring seperti ini yang bisa merusak gitu loh, bisa menghasut ya. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman yang menonton channelnya Opung Parbelak dan juga teman-teman yang sefrekuensi lainnya itu merasa terbantu karena apa? Ternyata
mereka bisa mendapatkan pencerahan walaupun sedikit, ya kan begitu. Mendinglah daripada nonton mereka penggelapan yang ada. Bukan penggelapan, kegelapan. Kegelapan yang ada di mereka. Coba sekarang ku tantang dulu kalian ya, ku challenge dulu kalian. Ada nggak dari kalian semua berani kenaikan 32% ini ya? Sekarang coba ya, kasih dulu aku alasan untuk kalian menyalahkan Bapak Jokowi. Kalian kan begitu. Apa aja masalah di bangsa ini selalu yang salah Bapak Jokowi. Begitu kan? Coba kasih dulu. Tolong dulu sambung-sambungkan kalian dulu. Bikin kalian dulu ilmu cocokologi. Kalian sambung-sambungkan dulu kebijakan Donald Trump dengan dengan kebijakan Bapak Jokowi. Loh, tapi kan Bapak Jokowi udah nggak jadi presiden lagi. Nah, itu makanya aku bilang, ku challenge orang ini. Orang ini kan paling pandai menghubung-hubungkan. Donald Trump yang bikin kebijakan yang disalahkan Jokowi. Ada-ada aja itu nanti hubung-hubungannya itu. Nyambung aja terus ya. Ada Pung, ya. Bahwasanya Donald Trump marah kepada Indonesia karena apa? Indonesia lewat Bapak Jokowi sudah merampas ya dalam tanda kutip merampas bisnis mereka yang ada di Indonesia. Contohnya Chevron, contohnya juga PT Freeport. Benar. Bisa juga. Oleh karena itulah Pung, makanya Donald Trump marah. Kalau sempat Joko Widodo kemarin itu tidak merebut perusahaan mereka, Freeport, maka kita bisa pastikan bahwasanya Donald Trump tidak akan berbuat yang demikian. Penting sangat pautin. Ada aja hubungannya kan? Itu dia, semua dihubung-hubungkan. Padahal bukannya bilang apa ya, apapun yang dilakukan Bapak Joko Widodo semata-mata 10 tahun 9 tahun. Setahun lagi mana Pung? Ya setahun lagi kan dia berseteru dengan PDIP. Anda bercanda. Ya selama 10 tahun 2 periode. Selama 10 tahun beliau itu memikirkan bagaimana supaya bangsa ini maju. Dan ya 1 tahun belakangan dia itu berusaha ya bagaimana caranya dan berpikir ya apa yang bisa kulegasikan kepada pemerintahan berikutnya. Itu selama 9 tahun bekerja keras, 1 tahun dia mulai mempersiapkan. Apalagi ya rakyat sudah diyakinkan bahwasanya Bapak Prabowo pasti menang. Oleh karena apa? Mengusung keberlanjutan. Itu dia. Ya, jadi itu yang apa ya, itu adalah contoh-contoh real gitu ya. Kurasa kalau orang yang punya ijazah palsu sekarang begini, ku bilang sama kalian ya. Seorang pemimpin akan terlihat dari kualitasnya, kan begitu. Kualitas itu didapat dari mana? Ya, kualitas itu didapat dari pengalaman. Setelah itu dari pendidikan, kan begitu. Setelah itu dari pergaulan, ya. Tiga-tiganya ini harus dipunyai oleh seorang pemimpin besar, ya. Pengalaman, pendidikan, pergaulan, kan begitu. Nah, Bapak Joko Widodo, ya katakanlah dia punya pengalaman di bisnis kayu. Ya, itu dia, ya. Belum pernah ku dengar yang namanya pebisnis kayu, ya. Bisa dia menjadi wali kota, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi presiden kalau dia tidak kuliah. Karena apa? Karena ketika dia di bangku kuliah, disitulah mindset dia diperbaiki, mindset dia dibangun, mindset dia itu dikuatkan. Maaf ya, tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang sukses walaupun dia tidak kuliah, ya. Kita bisa lihat ya, orang-orang di zaman dulu banyak membangun perusahaan-perusahaan besar ya, walaupun dia tidak kuliah. Tapi ini berbicara tentang pemerintahan, sesuatu yang kompleks. Iya. Seorang kepala daerah, seorang kepala negara, ya, dia itu harus memikirkan sektor pendidikan, sektor pariwisata, sektor tenaga kerja, sektor peternakan, sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor teknologi dan lain sebagainya. Kan begitu. Makanya kalau bicara tentang logika, aku kayaknya kurang masuk akal kalau Bapak Joko Widodo ini nggak kuliah. Betul.
Nggak masuk akal juga lah. Nggak bisa, ya kayaknya nggak bisa diterima akal gitu loh, ya. Kalau bicara tentang dia mau atau tidak, itu haknya beliau. Betul. Ya, udah ku bilang mau sampai mati kalian ditanam kalian di Antartika sana, nggak akan dikeluarkannya ijazahnya itu suka-suka dia. Sampai mati. Contohnya misalnya aku punya tanah, ya kan? Aku punya tanah. Kalian di sana punya tanah, ya. Aku di sini punya tanah, ya kan gitu. Kalian di sana nanam ubi, di sana nanam jengkol, di sana kalian itu katakanlah nanam kelapa kan begitu. Di sini aku nanam durian montong. Kan begitu. Yang hasilnya produksinya itu bisa berlipat-lipat ganda kan begitu, dan aku itu bisa dikatakan untuk 1 ton untuk 1 hektar aku itu bisa menghasilkan sebanyak kira-kira 400 sampai 600 juta kan begitu. Iya. Itu sekali panen. Nah kalian gara-gara yang tanam jengkol cuman bisa 1 hektar itu dapat 15 juta. Yang tanam cabai 1 hektar katakan dapatnya misalnya cuma 50 juta. Yang tanam kelapa 1 hektar dapatnya itu sekali panen cuma sekitar 45 juta. Iri kalian sama kebunku yang menghasilkan 400 juta. Mulailah kalian korek, tanah siapa sebetulnya itu? Jangan-jangan bukan tanah dia. Iya. Irilah kalian. Iri. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mana tahu tanahku ini memang betul-betul tanah bukan tanahku, entah tanah sengketa atau tanah negara atau tanah ulayat, ya kalian korek begitu. Nah sekarang ya aku punya megang sertifikat, urusanku kan menunjukkan sama kalian atau enggak, kan nggak ada kepentinganku. Apa pentingnya aku nunjukkan suratku sama kalian? Iya. Karena aku tahu ya kan motivasi kalian itu busuk gitu loh, ya nggak perlu cukup ya kalau misalnya menangani kalian. Jujur aja aku bilang dari 400 juta itu untungnya itu kurasa cukup itu 20 juta itu untuk mengirim bodyguard untuk menantang kalian. Iya. Ya itu ini kan berbicara harga diri ya. Bapak Jokowi tidak menunjukkan ya ijazah beliau itu bukan berbicara mau tidak mau, ini berbicara harga diri, bos. Betul. Gitu loh, kalian uring-uringan karena apa? Kalian merasa kalian nggak dihargai. Nyerocos saja muncul kalian itu ijazah palsu. Kan begitu kan, kalau orang sakit hati sama kita, semakin gak kita tanggapi kan makin ange dia, makin panas dia. Aduh, makin panas, makin angin. Kayak gitulah perasaan kalian. Ulat bambu. Ya, jadi udahlah ya. Jadi kalau ku bilang sama kalian ya, hanya orang-orang kerdil yang berpikiran kerdil. Dan juga hanya orang-orang kerdil yang menanggapi masalah-masalah kerdil. Maksudnya gimana, Pung? Begini loh, Bapak Joko Widodo itu kan pemimpin besar, kan begitu. Coba yang kalian komentari itu adalah langkah-langkah politiknya. Yang kalian komentari itu adalah berbahayanya Joko Widodo ya ketika 2029 nanti beliau ini kembali lagi ke dunia perpolitikan. Itu yang harusnya kalian komentari, bukan ijazahnya. Ini mah aneh ya. Kerdil. Cebol. Pikirannya kerdil. Apa lagi? Bantat. Hanya orang-orang kerdil ya yang memperhatikan hal-hal kerdil. Maksudnya pikirannya ya. Yang kalian perhatikan itu bagaimana nanti ya, yang kalian tanggapi itu bagaimana Bapak Jokowi berbahaya ya bagi kaum kita kalau misalnya Bapak Joko Widodo itu bisa misalnya berkiprah lagi di dunia politik. Ini akan menjadi sebuah tantangan besar untuk kita. Maka ya kita akan melakukan ini untuk mengkat langkah-langkah Bapak Joko Widodo. Itu yang perlu kalian lakukan secara politik, kan begitu. Nah, Bapak Joko Widodo memiliki kemampuan
pergaulan yang sangat kuat, ya. Dia punya pergaulan di dalam negeri dan di luar negeri, dan beliau bisa dikatakan sampai saat ini masih dihargai, dihormati oleh ketua-ketua umum partai. Nah, apa yang kalian pikirkan? Bagaimana caranya kalian ya bisa ya kalian bisa menyatukan beberapa partai, ya. Contohnya ada partai-partai kecil yang tidak masuk parlemen, ya. Kalian satukan itu, kalian jadikan itu kendaraan kalian jadikan itu senjata kalian untuk memerangi kekuatan Bapak Joko Widodo yang begitu besar. Harusnya itu bukan lagi ijazah palsu. Udah ketinggalan. Udah terlambat. Seringkali aku mendengar memang ijazah palsu dipermasalahkan ketika seseorang itu mau menjadi anggota dewan, dilantik nggak jadi gara-gara ketahuan ijazah palsu. Ya, begitu. Mau jadi gubernur seketika dilantik gara-gara ketahuan ijazah palsu, ya kan? Akhirnya apa? Tidak jadi dilantik. Nah, ini udah menjabat. Udah 2 periode. Nggak mungkin lagi jadi presiden. Wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan juga presiden 2 kali. Udah terlanjur. Telat. Kalaupun terbukti palsu, udah terlanjur menjabat. Aduh. Kalau terbukti. Apakah itu pekerjaan bodoh? Enggak. Lebih-lebih dari orang bodoh. Udah tahu rumahnya, ya, ada rumah orang kaya. Orang kayanya ini pindah dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara, kan begitu. Udah tahu rumahnya kosong, dirampok. Rampok bodoh namanya itu. Iya. TV udah nggak ada, mobil udah nggak ada, Kosong. emas udah nggak ada, siapa apapun nggak ada. Atau mau kalian congkel ubinnya itu, mau kalian bongkar sengnya itu. Itu artinya apa? Itu artinya maling-maling receh. Maling kelas recehan. Begitulah kalian itu sebetulnya. Kalian itu kelasnya recehan. Kelas bawah. Karena yang kalian permasalahkan permasalahan receh. Orang udah menjabat 5 kali. Kalian ukitnya sekarang. Kenapa nggak dari dulu? Sebelum menjabat. Ya nggak mungkin Lampung Refli Harun mengungkit itu. Dia masih SMP. Betul. Datang saya Didu, ya kan. Aku juga waktu itu masih SMA kelas 2. Datang waktu itu Bambang Tri. Aku sebetulnya udah mau tamat kuliah. Cuman waktu itu aku putus karena nggak ada uang bapakku membiayaiku. Aku masih kecil-kecil kan begitu. Repot dibikin orang ini repot, ya. Jadi udah itulah dulu tanggapan Opung Parbelak mengenai ijazah palsu yang ditanggapi oleh siapa namanya itu, Refli Harun dan kawan-kawan. Dan terlebih lagi yang kusesalkan itu Nababan, Panda Nababan. Orang PDP sendiri yang sudah mencalonkan Bapak Joko Widodo mulai dari wali kota sampai presiden, berarti dosa kalian paling besar. Iya, dosanya paling Ingat besar. itu ya, dosa kalian paling besar. Iya. Karena Sekarang kalian mereka. mungkin ijazah, memang kalian tuh suka kali kayak gitu, ya kan? Udahlah, pusing aku dibikin orang ini. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, baik teman-teman semuanya, itulah tadi ya. Ya jadi begitu ya. Sudah terlambat ya, sudah basi, masih aja diungkit ya, dipermasalahkan lagi. Siapa ya? Orang-orang kerdil tadi pikirannya ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.